Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Injil Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57. Judul perikopnya persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam besar, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap dia. Amin ya. Judul perikopnya persepakatan untuk membunuh Yesus. Jadi peristiwa ini terjadi setelah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Jadi ada dua pihak saat itu, atau dua tipe orang yang berbeda ini ya, tanggapannya terhadap mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus saat membangkitkan Lazarus. Jadi di sini orang-orang Yahudi itu kan datang untuk melawat Maria yang saat itu sedang berkabung karena Lazarus meninggal sudah 4 hari. Waktu itu Tuhan Yesus datang, Lazarus sudah meninggal. Waktu bertemu dengan Marta dan Maria, mereka masih beriman kepada Tuhan Yesus. Kemudian saat melihat Maria menangis, Yesus ikut menangis. Kemudian Yesus
membangkitkan Lazarus. Nah, setelah membangkitkan Lazarus, ada dua tanggapan yang diberikan orang-orang Yahudi saat melihat mujizat tersebut. Yang satu, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Di sini dikatakan, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Kemudian orang-orang Yahudi itu percaya kepadanya. Nah, yang lain, ada yang menemui orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala. Mereka menceritakan mujizat luar biasa yang dialami Lazarus, di mana saat 4 hari sudah meninggal, badannya pun pasti sudah bau, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, mereka bilang seperti ini, apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Jadi waktu itu mereka bingung ya. Tuhan Yesus semakin membuat mujizat yang dimana mereka tidak bisa sangkal. Benar-benar mujizat itu benar-benar tidak bisa mereka sangkal. Mereka khawatir orang Roma akan mencari Tuhan Yesus, kemudian menduduki bangsa mereka. Dan dengan menduduki bangsa mereka, tentu saja jabatan mereka akan diambil ya oleh orang-orang Roma. Mereka akan tersingkir. Dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Dan Kayafas yang menjadi pimpinan saat itu berkata, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Ini pikiran di Kayafas. Roh Kudus tidak menyelamatkannya. Roh Kudus tidak berkata-kata kepada Kayafas bahwa yang akan mereka bunuh adalah Mesias. Mesias mereka, juru selamat mereka, yang diperintahkan oleh Tuhan dari leluhur mereka Abraham. Allah Bapa yang selama ini mereka percaya. Mereka tidak menyadari itu karena apa? Roh Kudus tidak mengingatkan mereka bahwa mereka akan membuat dosa besar. Nah, di ayat 51 hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat. Dia bernubuat, dia berkata-kata, dia berani bernubuat karena dia merasa sebagai imam besar tahun itu. Bernubuat oleh apa? Pikiran dia sendiri, bukan dari Roh Kudus, dari pikiran dia sendiri. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka bersepakat untuk membunuh dia. Jadi saat itu setelah mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus telah membangkitkan Lazarus, mereka bersepakat untuk membunuh Tuhan Yesus. Dan ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menyingkir. Tuhan Yesus kita menyingkir lagi. Setelah melakukan mujizat, Tuhan Yesus malah direka-rekakan yang jahat. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus menyingkir ke padang gurun. Di daerah dekat padang gurun namanya Efraim. Di situ Tuhan Yesus tinggal bersama murid-muridnya. Setelah dari Yudea pergi ke seberang sungai Yordan karena mau ditimpuk, karena mau dilempari batu. Kemudian saat mendengar Lazarus meninggal, Tuhan Yesus datang kembali ke Yudea melakukan mujizat. Kemudian saat mujizat luar biasa itu terjadi, persepakatan jahat untuk membunuh Tuhan Yesus malah diutarakan. Dikatakan di sini bernubuat, benar-benar akan dilaksanakan oleh Kayafas. Kemudian Tuhan menyingkir ke Efraim dekat padang gurun. Nah, saat itu
diadakan perayaan Hari Raya Paskah orang Yahudi. Orang-orang saat itu bertanya-tanya. Mereka mencari Yesus di Bait Allah. Mereka saling bertanya, bagaimana pendapatmu? Akan datangkah, jugakah ia ke pesta? Mereka bertanya-tanya. Akan datangkah Tuhan Yesus kembali untuk datang ke pesta perayaan Paskah tersebut? Orang-orang saat itu bertanya-tanya. Dan di pihak imam-imam kepala orang-orang Yahudi, mereka telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Saat itu Kayafas benar-benar bernubuat, benar-benar memberikan perintah ya untuk menangkap Tuhan Yesus. Jadi setiap orang diberi pengumuman ya untuk memberitahukan di mana Tuhan Yesus berada, karena Tuhan Yesus akan ditangkap. Itu terjadi setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat luar biasa, di mana orang yang telah meninggal selama 4 hari dibangkitkan. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa ini terjadi karena untuk memuliakan Tuhan Yesus dan juga memberi pelajaran agar murid-murid Tuhan Yesus lebih percaya lagi. Tapi di sisi lain, saat mujizat itu terjadi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, Mahkamah Agung benar-benar memandang Tuhan Yesus sebagai ancaman mereka. Mereka takut orang Roma akan mendatangi mereka, sehingga merebut Bait Allah, sehingga pekerjaan mereka atau jabatan mereka jadi tersingkir. Sehingga Kayafas bernubuat atau memberikan perintah untuk mengorbankan Tuhan Yesus. Katanya untuk bangsa dia, bangsa mereka. Kata mereka untuk mempersatukan bangsa mereka yang sudah tercerai-berai agar bersatu. Ini yang dialami Tuhan Yesus kita. Ini yang dialami Juru Selamat kita. Kiranya peristiwa ini menguatkan kita ya, mengajarkan kita. Ini loh yang dialami Tuhan Yesus saat melakukan mujizat. Ini loh yang dialami Tuhan Yesus saat menyembuhkan orang. Ini loh yang dialami Tuhan Yesus saat memberi pertolongan kepada orang. Hati manusia yang tidak ada Roh Kudus, mereka izinkan untuk dikuasai oleh pikiran dari iblis. Sehingga apa? Mereka mereka-rekakan yang jahat. Mereka mereka-rekakan untuk membunuh Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat yang dimana mereka takut jabatan mereka, bait suci mereka, bangsa mereka dirampas oleh orang-orang Roma. Kiranya ini menguatkan kita, mengajarkan kita. Agar apa? Agar kita itu, hati kita itu selalu dikuasai oleh Roh Kudus. Jangan izinkan hati kita dikuasai oleh sesuatu yang bukan dari Roh Kudus. Sehingga apa? Pikiran-pikiran jahat, reka-rekaan jahat itu bisa dipergunakan oleh kebalikan dari Roh Kudus tentunya. Tuhan Yesus katakan itu pikiran dari setan. Amin ya, kiranya ini menguatkan kita, mengajarkan kita. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku.
cemas, Kau berkatiku. Amin ya. Amin.